Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan membahas tentang perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya kepastian hukum menunjukkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, baik konsumen maupun produsen atau pelaku usaha. Nah, selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada juga undang-undang lain, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang, Terus kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang higienis, terus kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, terus ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup, terus kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Terus kemudian ada Undang-Undang 15 Tahun 1985 tentang tenaga listrikan yang kini sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Jadi banyak kaitannya dengan ini, masih banyak lagi undang-undang lain ya. Nah, terus kemudian lahirnya Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia itu kepentingan perlindungan terhadap hak konsumen lahir organisasi non-pemerintah dan government organization di bidang perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pada tahun 1973. Pada Februari tahun 1988 juga berdiri Lembaga Pembinaan Perlindungan Konsumen LP2K di Semarang dan bergabung sebagai anggota Consumer International CI tahun 1990. Nah, hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, ketentuan-ketentuan tentang larangan bagi pelaku usaha, ketentuan tentang tanggung jawab pelaku usaha, terus kemudian ketentuan tentang pencantuman klausal baku, kemudian pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen, kemudian terkait penyidikan dengan sistem pejabat pegawai negeri sipil secara khusus di bidang perlindungan konsumen, ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, institusi dalam lapangan perlindungan konsumen itu yang pertama ketentuan tentang pembentukan Badan Perlindungan Nasional, BPKN, sebagai institusi yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Yang kedua, ketentuan tentang pengakuan atas eksistensi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah ketentuan tentang sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan alternative dispute resolution. Yang keempat, ketentuan tentang pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dibentuk pemerintah kabupaten kota. Yang kelima, ketentuan tentang lembaga piat eksekusi, di mana putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen harus dimintakan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri. Yang keenam, ketentuan tentang class action, gugatan perwakilan dan legal standing hak gugat organisasi. Ini juga masuk dalam institusi dalam lapangan perlindungan konsumen. Nah, asas perlindungan konsumen itu yang pertama adalah asas kemanfaatan, termasuk di dalamnya asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kedua adalah asas keadilan, termasuk di dalamnya asas keseimbangan. Yang ketiga tentunya asas kepastian hukum. Nah, apa tujuan dari perlindungan konsumen itu? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Nah, ini yang penting ya.
Yang kedua, mengangkat harga dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, ya, menciptakan sistem. Yang keempat, pelindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dengan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Ya. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Nah, latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu lahir, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42 tentang perlindungan konsumen merupakan perkembangan yang sangat berarti, ya, dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada saat itu. Nah, pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, sehingga membutuhkan lahirnya sebuah undang-undang yang melindungi, ya, terutama bagi pemakai barang atau jasa. Yang berikutnya adalah kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melewati batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produk luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Ini latar belakangnya. Nah, ruang lingkup perlindungan konsumen itu, pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang ditegaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu dilakukan dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, ya, sehingga tidak merugikan konsumen dalam kesempatan ini. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya. Ini ada di dalam pasal 3 huruf C, ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus berikutnya adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu. Dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenal pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab atas hasil produk yang dihasilkan. Nah, 3 pengertian konsumen yang ingin mendapat perlindungan. Yang pertama adalah konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, atau jasa pemanfaat barang dan atau jasa untuk diproduksi atau produsen menjadi barang jasa lain, atau untuk memperdagangkan distributor dengan tujuan komersil sama dengan pelaku usaha. Dan konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang atau jasa, ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Nah, ini 3 pengertian konsumen yang ingin mendapatkan perlindungan, ya, dalam pelaksanaannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Ya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Belanda itu menegaskan bahwa orang alami yang bertindak tidak dalam profesi atau usahanya. Sementara pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang, pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Nah, ini investor. Investor ini juga dikenal sebagai pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, pembiayaan tengkulak, gitu ya, penyedia dana lainnya dan sebagainya. Nah, terus kemudian juga ada produsen. Produsen ini adalah pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa
dari barang-barang atau jasa lainnya, bahan baku, bahan tambahan, penolong, dan bahan lainnya. Yang berikutnya adalah distributor, pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya tidak menegaskan pengertian tentang istilah produk, tetapi barang atau jasa. Nah, Amerika Serikat ya, consumer product which is normally used for personal, family, household purposes juga pada umumnya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Di Australia, pada umumnya digunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Nah, klausula baku ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga terdapat klausula baku, standar kontrak ya. Klausula baku atau umumnya dikenal orang sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku ya, termuat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi standar baku ini sudah perjanjiannya sudah dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen hanya mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Ya. Dalam prakteknya ini juga nanti klausula baku ini bisa bergeser gitu ya. Kenapa? Karena ada kebebasan berkontrak bagi para pihak. Nah, gugatan kelompok atau class action di dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action harus dijalankan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, diantaranya adanya bukti transaksi atas barang atau jasa. Nah, gugatan lain selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 31 ayat 1 juga menjelaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atau melaporkan ke pihak penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat. Jadi di dalam konsumen ataupun lingkungan hidup diberikan hak kelompok atau masyarakat untuk kemudian melakukan gugatan hukum. Nah, berbagai hasil penelitian di dalam dan luar negeri sampai pada kesimpulan bahwa umumnya konsumen itu segan berperkara, apalagi biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Nah, para pihak yang dapat dilihat dalam sengketa konsumen umumnya adalah kalangan konsumen, pelaku usaha dan atau pemerintah, khususnya yang bergerak dalam penyediaan barang atau jasa kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, pelaku usaha dapat digugat melalui PSK atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen apabila ia menolak dan tidak menanggapi tuntutan ganti rugi yang diajukan kepadanya. Beban pembuktian atas kesalahan atau tidaknya dalam kasus pidana atau dalam kasus ganti rugi pasal 28 diletakkan pada pundak pelaku usaha sebagai pembuktian terbalik ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini banyak mencakup hal-hal yang perlu kemudian disempurnakan. Karena apa? Karena banyak hal yang belum terpenuhi, misalkan pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah-daerah ya. Oleh karena menjadi PR kita bersama bahwa harapan kita ke depan adanya perbaikan atau perubahan dalam regulasi dan juga kemudian implementasi di lapangan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.